Bitor ini punya data bagus kata DKYLB, tapi tidak semua diungkap. Yang jelas memang datanya benar. Memang gitu Bang? Ya, sampai sekarang saya meyakini itu, maka saya. Jadi kan Tapi banyak yang belum diungkap. Itulah yang sedikit-sedikit dulu. Tanggung jawab partai adalah menerima semua berkas kandidat, ya kan, diproses dan dibawa ke KPU. Ada yang KPUD dan KPU RI. Bahwa semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu. Karena yang tahu palsu itu cuma 3 orang. Ketika ketemu itu juga saya mempertanyakan, pada 2015 itu kan ada yang tertangkap waktu Ahok gubernur. Ya. Nah, ketangkaplah 23 pelaku pembuat ijazah. Masa Bapak nggak kenal? Aku bilang kan gitu. Dari 23 kan Bapak disitu bertahun-tahun, pasti kenal dong. Oh, ada menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita punya tokoh yang akan diadili ya setelah Rismon Sianipar. Ini tokoh yang viral karena tiba-tiba memperkenalkan sebuah sumber produksi alat-alat untuk memproduksi ijazah. Yang kemudian orang bilang Universitas Pasar Pramuka ya. Beliau menurut pendukung Jokowi yang kemudian sembunyi di relawan Prabowo ya kan. Padahal dulu memaki-maki. Namanya siapa itu? DJ anak jenderal. Udah mati katanya Bitor. Bitor Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Pasti Anda mengalami hari-hari yang panjang sekarang ini ya. Sudah dilaporkan oleh Paiman karena dianggap mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini sobat daerah sekalian, kita akan melakukan mengadili ya. Adili itu adalah Anda dinilai Indonesia. Silakan mengajukan pertanyaan. Jadi Bang Bitor ya, sebenarnya adili ini hal yang baru di RH Channel. Yang pertama itu Rismon Sianipar episode pertama. Nah episode kedua Bang Bitor. Ini sebenarnya berbeda dengan dicecar. Kalau biasanya dicecar dialog cerdas secara refli. Kalau adili ini adalah biarkan netizen yang bertanya. Nah, saya harus hidupkan TikTok dulu juga ya. Coba ambilkan ininya, ambilkan kalau stick sih hilang tadi. Ambilkan gorila barangkali kalau ada. Jadi sobat daerah sekalian untuk membuka saluran-saluran pertanyaan kan. Karena kita tidak promosi dulu karena tadi Bang Bitor sendiri juga tiba-tiba saya mau datang. Sudah kita ini kan ya. Kemudian apa lagi? Oke. Ini ada pertanyaan pertama ya. Langsung. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Langsung panas pertanyaan pertama. Ini statement atau pertanyaan kita nggak tahu. Kata Pak Paiman, beliau memeras 20 juta tapi dikasih 15 juta. Dari bukan SKC biasa. Silakan Bang Bitor. SKC itu apa? Enggak. Namanya, nama orang yang kan kadang-kadang namanya ada yang nama orang, ada yang nama macam-macam. Dari bukan SKC biasa. Nggak ngerti apa maksudnya nih. Mungkin. Oke, silakan Bang Bitor ya, langsung pertanyaan panas. Terima kasih, selamat malam. Agak mendekat Bang. Ya, terima kasih, selamat malam. Saya awalnya kan tidak kenal Profesor Dr. Paiman
Raharjo. Raharjo MMMSI. Yang kenal itu kan teman saya. Gak mungkin saya sekonyong-konyong terus minta uang sama dia. Jadi saya minta, karena saya sudah punya rencana jauh hari untuk bikin kegiatan. Jadi saya ketemu teman yang sudah cukup makmur, mobilnya Alphard, mobilnya Lexus, ya kan. Jadi saya namanya nggak perlu di-spill. Ya, saya bilang sama dia, Yan, aku mau bikin kegiatan. Oh, namanya Ian. Ya, bantu ya. Oke bang, kata dia. Jadi aku nggak tahu kalau dia terus berkomunikasi. Bang Bitor tetap di sini bang. Tetap berkomunikasi sama Pak Iman, sehingga terjadilah pertemuan. Dan dalam pertemuan itu saya diajak makan, terus dia berbincang-bincang. Ya saya lihat dia orang cukup bagus ya, apalagi dia profesor doktor kan pasti harusnya cerdas. Iya. Nah, dia ngajak makan, terus dalam pertemuan itu dia minta saya minta maaf karena kalimat saya pada waktu di beberapa TV itu agak keras dan juga dinilai dia memfitnah. Nah, sebagai aktivis kita berpolitik tidak boleh memfitnah. Jadi saya minta maaf kalau itu dianggap memfitnah. Karena pada waktu itu saya masih punya info tentang dia sedikit, apalagi tentang Mustopo. Nah, pertemuan itu dia politisir. Besok siangnya itu setelah makan jam 12, jam 1 siangnya. Tanggal berapa pertemuannya? Tanggal 8 atau tanggal berapa? Berapa hari Rebo kemarin, tanggal 8 atau tanggal 9. Oke. Nah, pertemuan itu dipolitisir sama dia, diviralkan sama dia kemana-mana. Judulnya, kalimatnya potong. Bitor minta maaf kepada Pak Iman. Ya, saya diam aja. Nah, sore menjelang maghrib itu yang dia viralkan tuh rupanya berbalik. Banyak masukan dari mahasiswa, terus dari alumni Mustopo sama yayasan menceritakan tentang siapa si Pak Iman ini. Nah, terus saya angkat. Rupanya apa yang saya angkat itu dibalas lagi dengan dia tentang masalah uang. Jadi masalah uang itu, saya kan tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kekuatan untuk memeras, dan juga tidak ada unsurnya saya urus memeras Pak Iman karena nggak ada salah dia. Apa? Saya bukan pejabat, saya bukan preman, saya juga bukan pejabat nakal, pejabat hukum yang nakal. Bagaimana bisa dibilang saya memeras? Dia ngasih itu kan dengan ikhlas, karena yang minta itu kan kawan saya. Tiba-tiba masuk dari dia, ya terima kasih. Tapi kalau dia menganggap itu bahwa saya memeras, saya bingung juga. Dari mana unsur memerasnya? Saya bukan siapa-siapa dan dia juga bukan siapa-siapa. Artinya dia bukan terdakwa, dia bukan bukan koruptor. Gimana saya mau memeras dia? Nah, jadi saya pikir dia dengan Profesor Doktor MMS keliru cara melihat ini. Kan seharusnya polos-polos saja orang bersahabat, berkawan. Ya kan? Jadi pertemuan siang itu dia sebarkan Bitor minta maaf, terus yang keduanya Bitor memeras. Ini kan berarti dia punya niat nakal gitu kan. Niatnya jahat gitu. Ya kalau dia mau buat jahat ya saya segini aja cukup bagi saya. Karena bagi kami ya yang tadinya berusaha untuk mencari siapa di Pramuka itu kan tiba-tiba muncul nama dia. Jadi saya harus berterima kasih dengan si Pak Iman ini karena pada waktu saya sudah menjajakin investigasi mulai dari Solo sampai kemudian ketemunya Pasar Pramuka. Itu kan saya sudah berdialog sama kader partai. Tapi siapa di Pasar Pramukanya ini siapa? Di kios milik siapa? Tiba-tiba dia mengkontak Mas Roy Suryo. Terus dia menuding, terus meneror atas segala macam lah. Nah, tapi dari dialog itu terungkap bahwa namanya Profesor Doktor MMMSI, pemilik daripada kios yang ada di Pramuka. Nah, terus ketika ketemu itu juga saya mempertanyakan pada 2015 itu kan ada yang tertangkap waktu Ahok gubernur. Nah, ketangkaplah 23 pelaku pembuat ijazah.
masa Bapak nggak kenal? Aku bilang kan gitu, dari 23 kan Bapak di situ bertahun-tahun, pasti kenal dong. Oh, dia menghindar. Pertanyaannya waktu makan bareng itu ya? Ya, dia menghindar. Tapi akhirnya dia sebut satu nama, saya lupa. Nah, terus dalam dialog dia dengan Roy Suryo itu, dia bilang saya tuh tahun 99 sampai 2002 saya keluar katanya dari pasar itu. Oke. Dia keluar. Saya kejar waktu keluar dari 2002 dari pasar Prambanan itu kemana? Solo. Dia kenal 6 orang tim Solo, timnya Jokowi. Terus dia kenal sama Solo. 2005 kan Jokowi mendaftarkan diri menjadi wali kota. Saya tanya, apa itu bukan ijazah dari Bapak? Oh, bukan. Abang jangan gitu lah kan. Tapi kan dia seorang profesional yang kalau kita dapat info hari ini, dia adalah diragukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang suratnya sekarang ada di Polda itu. Nah, jadi kan dia diragukan ijazahnya termasuk yang profesornya. Terus dia juga kan kemungkinan membuat ijazahnya Jokowi di Pramuka itu. Karena kalau dia seorang yang sudah profesional, dia bisa membuat itu di rumah. Karena kan dia butuh hanya satu ruang, berapa jam melihat kertas, tulisan, tinta, segala macam bisa dia bikin. Tapi dia menghindar. Oke. Tapi dia berkawan dengan 6 orang atau 8 orang yang dari Solo itu, maka nama dia juga termasuk tim Solo. Nah, jadi apa yang saya tadinya mencari-cari, tiba-tiba Tuhan minta dia datang ke si Roy Suryo itu. Kalau Roy Suryo tidak dikontak, kami akan masih buta. Kami akan buta siapa pelaku, siapa pemilik. Dia datang, dia muncul. Datang ke kontaknya Mas Suryo itu kan. Dia ngontak Roy, dia marah-marah. Saya tim Solo, saya sahabat Jokowi, kamu berhenti, jangan ganggu Jokowi, jangan lagi. Nah, tidak sengaja dia sebut. Dia WA Roy Suryo. Dia yang pertama. Terus ditambah dengan Bapak Intel itu kan, Pak Chandra itu, bahwa benar Paiman itu di situ sekian tahun, punya berapa kios segala macam, dia profesional lah. Nah, jadi bisnisnya itu. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang kurang ijazah untuk naik pangkat atau naik posisi, nah carinya ke situ. Nah, itu yang kita lihat. Sebenarnya saya pada waktu sudah sampai dari informasi kader bahwa itu dibikin Pramuka, saya sudah selesai. Karena bagi saya, udah sudah tahu tempatnya Pramuka, maka saya bicarakan bahwa ini dibentuk macam geger itu. Tapi terus ketemu sama nama Profesor Dr. Paiman Raharjo itu justru dari dia sendiri, dan yang menghubungi Roy Suryo, dan dia mengaku pemilik di situ. Nah, sekarang kan Santana mau investigasi lagi ke sana, titik kiosnya di mana, kebakarannya bagaimana. Nah, saya juga dengar ada namanya Jimmy lah pelakunya. Kata kawan saya, Bang, itu si Jimmy itu, Bang. Ya udahlah. Oke, saya ini udah selesai urusan ini. Jadi memang sobat Aras sekalian, yang nanya ini ya, tentu kita tidak bisa menyelesaikan persis apa yang dikatakan Bang Bitor itu ya. Artinya Bang Bitor mendapatkan informasi tapi bukan tahu sendiri ya. Kita lompat ke pertanyaan berikutnya ya, dari teman atau sobat Aras sekalian. Ini jadi kalau jawaban tadi tidak puas harus Anda terima ya. Ini sama nih. Apa tanggapan Anda terhadap tuduhan bahwa Anda meminta uang 15 juta rupiah dari Paiman untuk mendukung isu ijazah Jokowi? Saya minta uangnya itu sama teman saya. Teman saya itu temannya Paiman. Saya tidak tahu pembicaraan teman saya itu dengan Paiman tentang apa. Tapi yang jelas bahwa sore itu ada dana masuk ya dari Paiman. Nah, kan waktu ketemu saya mengucapkan terima kasih bahwa saya dibantu. Tapi terus itu dibilang pemerasan, saya kan butuhnya 20. Dikasih 15. Terus saya kok dibilang pemerasan, kan kurang kan. Nah, terus kalau saya juga dianggap memeras, status saya kan sama dengan dia. Kita orang-orang yang nggak jelas, tidak punya kedudukan hukum dari segala macam. Dan saya tidak tahu kalau dia menuduh saya memeras dalam urusan dia apa. Dia kan
masih bertahan bahwa bukan dia yang melakukan, dan juga dia bukan seorang koruptor. Saya kan bukan pejabat kejaksaan atau kepolisian yang nakal, yang memeras dia. Jadi nggak ada kaitan itu. Nah, yang saya lihat dia kan pakai lawyernya orang hebat, katanya Farhad Abbas. Ya, kita ya lihat aja. Oke, ya. Jadi gak ada unsur memeras itu namanya dipolitisir. Sekedar info Bang Bitor aja. Saya bilang sama Farhad Abbas ketika ketemu, Anda nggak usah lah jadi lawyer lapor-lapor begitu. Tapi entahlah bagaimana selanjutnya. Kan kita kan begini, sedikit tambahan. Saya kan pernah menjadi ketua Prodem, dan cita-cita Prodem itu kalau ada pertengkaran dan masalah-masalah seperti itu, masalah ruang politik, itu kan perdebatan yang bagus. Jadi saya tidak mau melarang apa yang dilakukan Pak Iman, karena itu kan hak politik dia. Saya sendiri kan mencari ruang politik saya untuk menceritakan. Nah, dalam ruangan seperti ini kan harusnya tidak perlu ke polisi. Kan ini yang kita perjuangkan. Kalau semua hal dibawa ke polisi kan itu lain. Jadi bukan sebagai pelaku demokrasi. Jadi saya mau menjelaskan kepada Iman, apa yang dia pelintir kepada saya minta maaf. Betul, saya minta maaf, tapi untuk urusan yang berbeda kan. Untuk urusan apa Anda minta maaf? Urusan yang data saya kan masih sedikit. Abang ini menuduh saya begini-begini, abang memfitnah. Oh, saya harus datang. Saya harus minta maaf. Saya minta maaf. Saya bersalaman. Minta maaf. Tapi terus sorenya kan dipakai dia untuk menekan saya. Nah, karena dia menekan saya, terus saya menggunakan data yang dapat dari profesor dari pihak yayasan, bahwa dia adalah begini, saya babarkan juga. Nah, terus dia mainkan lagi bahwa saya memeras. Nggak bisa lah berdebat politik kok langsung urusannya pemerasan. Karena saya nggak punya kekuatan apa, dan dia tidak punya salah apa. Apa yang harus saya peras dari dia? Kalau peras, masa perasnya cuma 5 juta? Triliunan itu kan. Kalau di kawannya Jokowi. Jadi sobat ada sekalian yang ada di TikTok ya, silakan Anda mengajukan pertanyaan karena kita lagi diadili ya. Adili itu adalah Anda dinilai Indonesia, dan tamu kita adalah Bitor Suryadi. Namanya ada Bambangnya sebenarnya. Bambang Suryadi, tapi lebih dikenal sebagai Bitor Suryadi. Makanya dibilang udah meninggal. Yang meninggal itu adalah Basur Bambang Suryadi, memang kader PDIP ya. Kemudian ada lagi pertanyaan begini. Ini kurang lebih sama ya, kurang lebih soal PDIP. Bang Bitor, apa reaksinya internal PDIP dalam masalah ijazah ini? Yang kedua sama juga, Bang, kenapa PDI Perjuangan diam saja dalam kasus ijazah Jokowi? Bukankah yang mengusung PDI Perjuangan? Dari Humairo Sutopo dan tadi dari CV Wahana Lestari. Kok ada juga. Silakan Bang Bitor. Ya, terima kasih. Awal saya ikut dalam perbincangan tentang ijazah palsu ini karena setelah pulang dari Jogja, pulang dari Solo, terus kawan-kawan TPUA ini kan melapor ke Bareskrim. Setelah itu bulan Mei, Ibu Mega menyatakan, kenapa urusan yang sederhana itu masuk ke ranah hukum? Kalau memang punya, tampilkan, tunjukin dong kan gitu. Nah, pernyataan Ibu Mega itu kan terus dikejar sama netizen lah, kelompok-kelompok itu menyatakan, Bu, jangan omon-omon. Ibu kan itu kan kader PDI si Jokowi itu kan. Nah, katanya tanggung jawab dong. Nah, karena kalimat yang begitu terus saya menelusurin. Ini dari mana? Mulai rame tuh isu jasa palsu itu. Nah, saya kebetulan punya grup-grup WA kader kan. Nah, saya tanya, ini ada berita begini-begini, siapa yang tahu? Muncul, Bang itu si Anu Bang, yang tahu Bang itu si Anu Bang. Saya cari, saya temuin. Nah, jadi saya mendapatkan A sampai Z itu karena saya melakukan investigasi, menemui beberapa orang yang paham. Nah, jadi setelah saya dapat informasi dari mulai Cekini sampai ke Borobudur 22 tuh saya dapat dari kawan-kawan itu. Jadi tanggung jawab partai adalah menerima semua berkas kandidat, ya kan, diproses dan dibawa ke KPU. Ada yang KPUD dan KPU RI. Bahwa semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu. Karena yang tahu palsu itu cuma 3 orang. Itulah saya sebut ada tim Solo diwakilin oleh Widodo, tim Jakarta diwakilin Denny itu, terus sama Jokowi. Nah, baru setelah itu ke Pak Iman. Jadi, Anda masih
dalam tanda kutip menuding Pak Iman yang mengerjakan itu. Kalau melihat dari alur sejarahnya, maka Pak Iman mati-matian menolak. Tapi dia sendiri menyebutkan kepada Roy Suryo bahwa dia di situ dari tahun sekian memang bisnisnya itu, dan dia punya kios dan dia kawan ke Solo, ke kawan-kawan Solo 6 orang 8 orang itu dia kenal, ke Jokowi kenal. Jadi kepentingannya itu ke sana bahwa itu hanya tertutup berapa orang, ya kita lihat nanti bagaimana. Kan sekarang kebetulan dia kan melapor ke Polda. Nah kita berharap nanti Polda mempertanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaan tadi. Seberapa lama dia di situ, berapa kios yang dia miliki, apa aja yang dikerjakan, ya kan? Dalam urusan apa di Bekawan dengan timnya Jokowi yang 7-8 orang itu. Terus pada 2002 sampai ke 2005 Jokowi membutuhkan dokumen untuk maju ke Solo, apa itu bagian daripada kerja dia, karena memang dia punya kios di situ kan, memang kerjanya itu. Nah, terus pada 2012 Jokowi maju ke gubernur, kan dia sudah di situ, dia bersama di situ, dia sudah bagian daripada tim itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Dari SR Siboja Garage ya, Garage, Bang Bitor. Siapa yang jadi backing Anda? Kok berani banget vulgar nunjuk nama langsung? Karena nggak lazim loh Bang, Abang tuh nunjuk nama situ. Widodo, Dani, si ini, si itu gitu. Silakan. Ya karena gini kan, kan semua jelas, semua jelas. Kalau orang disingkat-singkat RS itu kan karena masih ragu-ragu, tidak jelas. Dan kalau udah tidak ragu, jelas memang itu ya saya jelas, dan sampai sekarang kan saya nggak diganggu, nggak diparahin dari orang-orang itu kan. Artinya memang Widodo. Saya ketemu Widodo. Ketemu Widodo. Waktu di iNews atau apa itu? Saya ketemu. iNews. Saya ketemu. Widodo kan saya menyebut tim Solo itu 3, tim Jokowi 3. Dengan Widodo kan dilengkapin, ada Isnaini, ada ini, ada Sigit Widiawan, segala macam lah disebutnya kan, jadi lengkap 8 orang. Jadi kalau kita yakin ya kita sampaikan kan kita. Jadi Bang Bitor yakin apa yang disampaikan? Ya kan sekarang sudah sampai ke ujungnya kan, dari apa yang saya rintis. Sekarang kan sudah sampai pasar pramukannya, saya yang menemukan bahwa itu dilakukan di pasar pramuka. Roy menemukan itu ada Pak Iman, ada kios, kan gitu. Iya. Nah, berarti kan bagi saya sudah selesai. Oke. Bahkan ini dari Sahrul Hadi ya. Pak Bitor, apakah Bu Mega terlibat Jokowi untuk palsukan jasanya? Gimana jawabannya? Ya enggak lah. Jadi kan ini partai besar, partai yang punya prosedur dan proses. Jadi di partai besar itu sudah ada tim yang namanya tim pemenangan. Jadi kalau di DKI itu ada namanya Boy Sadikin, ada namanya Pras, adanya Denny, itu tim DKI. Terus di atasnya setelah itu kan maju ke RI. Ada tim lagi yang namanya Andi Wijayanto. Ibu Mega tidak ikut sampai ke situ. Karena kan ada penugasan, ada tugas partai. Nah, Ibu Mega akan mendapat laporan setelah berkas dokumen itu diserahkan kepada KPU, dan KPU terus menjawab bahwa sudah diterima dengan sempurna, lengkap, sempurna. Nah, jadi kandidat yang diajukan sudah punya hak untuk maju, maka didukung partai. Oke, ini kurang lebih sama pertanyaannya. Ini ada dari Unskizov namanya. Mau tanya ke Pak Bitor, apakah pemberhentian Anda adalah tekanan yang dikarenakan suara lantang Bapak bicara kebenaran sebagaimana adanya? Oke. Ya, sepakat saya. Jadi kan itu sebuah lembaga negara. Sementara kan saya membuat statement-statement di luar itu. Tapi kan harapan dan jabatannya apa terakhir itu? Staf khusus? Wakil ketua. Wakil ketua? Iya, BP Taskin. BP? Taskin. Oh, wakil ketua? Iya, BP Taskin. BP Taskin. Iya. Badan Pelaksana Pengentasan Badan Pengentasan Kemiskinan. Dengan saya diberhentikan, kemiskinan bertambah 1. Loh, kan ketuanya kan Budiman Sujatmiko. Ya. Wakilnya? Ada 2. Iya. Ada Soreng Dayang itu. Iya. Satu lagi Mule. Iya.
Iwan Sumule. Iwan Sumule. Ya. Lalu abang sebagai Iwan Sumule. pengganti. Enggak, stafnya Iwan Sumule. Iya, staf khusus. Ya. Oke, staf khusus Iwan Sumule. Ya. I see. Iya, gara-gara itu kemudian selesailah, ya Ya. kan? Oke. Ya itulah resiko perjuangan itu ya. Kemudian apa lagi ya? Langsung lompat dia pertanyaannya. Di sini ada nggak ya? Pak Bitor, ini ada Jabrik All Shop di TikTok ya. Pak Bitor, tendensi apa yang membuat Anda bongkar semua? Ya kan kita mengikuti perdebatan Roy Surya, ya kan, Suryo, Rismon dan Tifa terhadap UGM kan. Perdebatan itu kan buntu bagi saya karena mereka memperdebatkan naskah ijazahnya. Saya mencari tempatnya. Oke. Jadi bedanya di situ. Ya. Jadi kalau sampai sekarang apakah itu palsu apa tidak kalau dalam melihat dari perdebatan itu karena UGM kan masih bertahan. Ya. Nah, saya menemukan bahwa itu dilakukan di Pasar Pramuka. Sekarang saya tanya Bang Bitor ya. Ini ada sampai terkait juga dengan pertanyaan ini ya. Dari Wawan ya. Maaf, apa Pak Bitor tahu dengan mata kepala sendiri menyaksikan pemalsuan ijazah tersebut? Tidak. Ya. Oke, ini tidak jawab follow up pertanyaannya adalah berapa persen yakin bahwa ijazah itu memang dibuat di Pasar Pramuka? Ya, Pasar Pramuka kan memang pasar bisnisnya pembuatan dokumen-dokumen palsu. Iya. Apapun bisa dibikin di situ. Katanya visa ke Amerika pun bisa dibikin di situ. Iya. Nah, yang saya ingin menjelaskan dari pertengkaran itu adalah kesalahan yang sepertinya sengaja dilakukan oleh KPUD itu. Iya. Karena dalam proses pelaksanaan tugas negara melakukan pemilu dan pilpres itu adalah perannya KPU. Jadi di situ ada pelaksanaan undang-undang, ada pelaksanaan peraturan dengan anggaran yang cukup besar. Iya. Seharusnya KPU itu setelah menerima berkas-berkas dari para kandidat, mendatangin kampus atau sekolahan. Bu, Pak, para rektor atau dekan, kami dari KPU 3 orang si A, si B, si B, kan, membawa dokumen para kandidat. Kami ingin mencocokkan berkas dokumen ini dengan yang ada di kampus. Karena kan nih ternyata kan di sini disebut nama universitas kan. Kami ingin melihat arsip. Nah, ini kan dicocokin di arsip itu. Dikeluarinlah arsip tentang si A, si B. Ternyata kan nggak cocok, berarti kan palsu. Tapi kalau sekiranya dinyatakan cocok, kan berarti selesai. Jadi 2005 itu kalau benar-benar ini ada, kan selesai. Ini sampai 2025, artinya ini kan dibiarkan seperti itu gitu. Orang sampai ribut-ribut masalah ini padahal itu sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa KPU itu tidak menjawab? Jadi kalau kita melihat betapa kecewanya kita kepada Jokowi, hal yang sederhana, tunjukkanlah ke ijazahmu atau ke UGM, ini arsipnya si Ano, si Jokowi, tunjukkan. Ini arsipnya. Ini kan ada fotokopinya. Tapi itu kan dua-duanya nggak memberi. Nah, sekarang kalau memang ada tim atau orang yang masih ingin mengejar itu, tanya tentang berita acara verifikasi. Harus ada. Karena itu ditandatangani dengan sah. Karena itu tugas negara. Jadi kami fakultas ini dekan menerima kunjungan dari KPUD dari siapa CB mencocokkan arsip-arsip dengan tapi nggak pernah dilakukan tuh kayak. Nggak pernah dilakukan. Nah, stempel UGM tunjukkan kami sudah menerima tim verifikasi dari KPUD. Nah, itu aja cukup. Karena dari situ membuktikan asli atau palsunya dokumen. Selesai. Nah, jadi sembunyinya Jokowi ini apa? Nah, jadi kita sekarang mencari jalan melingkar. Karena kalau terus-terusan seperti yang kita lakukan sekarang, mana Jokowi, mana ijazahmu, ini ijazahku, dia tetap gak mau keluar. Kita bisa bayangkan bahwa Bambang Tri dan Gus Dur itu di penjara tanpa barang bukti. Polisi tidak bawa, jaksa tidak bawa, kan hakim tidak membuktikan. Orang ini di penjara 6 tahun tanpa barang bukti.
Nah sekarang 5 orang atau 6 orang ini akan dilakukan sama lagi dengan Polda Jakarta, kalau Polda Metro. Mereka sekarang dari penyidikan menjadi sidik kan, ditingkatkan kan. Nah tentunya karena Jokowi katanya datang ke situ mengambil, mana boleh barang bukti diambil lagi setelah diserahkan. Artinya memang Jokowi ini ingin menjebak setelah Bambang Tri dan Gus Dur menjebak lagi yang 5 orang ini dengan cara yang sama. Nah, apa kita itu harus membiarkan masyarakat kita sebanyak ini membiarkan hukum seperti itu? Dan Jokowi sudah selesai menjadi presiden, sementara orang di penjara. Kan itu. Nah, saya ingin mencari jalan lain. Ayo kita rame-rame lagi ke UGM atau ke SMA-nya. Tanya mana surat tanda terima pemeriksaan atau berita acara dari verifikasi itu. Kalau nggak ada kan berarti memang ini segi aja. Atau apalah namanya. Oke, Bang Bitor, ini lagi ya. Silakan minum Bang kalau memang butuh minum. Dari MRA ARS ST, nggak tahu namanya siapa ini ya. Anda waras tidak Bitor, narasi-narasi Anda tidak valid. Bikin gaduh saja dengan akalan Anda. Saya sudah janji membacakan semuanya kan. Kalau dia pertanyaan saya bacakan. Silakan. Kalau soal valid kan sekarang sudah mengarah ke sana. Yang tadinya dibilang asal katanya. Yeah. Sekarang sudah ketemu bahwa ada kios di Pasar Pramuka itu. Yeah. Ada pemiliknya, sahabatnya siapa? Jokowi. Timnya Solo. Terus mau dibilang apa lagi? Ini kan tinggal kalau sekiranya benar nih dia melaporkan saya ke polisi, saya mau cari polisi nanti memeriksa ini. Di mana kau punya kios? Berapa banyak kios kau? Apa aja yang dikerjakan oleh kios kau itu? Ya kan? Nah, kan kesana arahnya. Jadi yang dibilang katanya ketemu. Sudah ada kiosnya, ada pemiliknya. Tinggal ditanya melakukan yang punya Jokowi apa enggak? Karena 23 orang di situ ditangkap pada 2015. Semuanya adalah pelaku ijazah palsu. Pembuat ijazah palsu. Nah, 23 itu siapa saja kan harusnya bisa dicari itu. Ada di kepolisian daftar namanya berapa tahun mereka di penjara. Kan ada. Jadi yang saya sebut katanya itu ada. Oke, ini ada lagi ya. Harusnya Bang Bitor tidak menerima uang itu di saat waktu seperti ini. Betul. Meski uangnya bukan untuk Bang Bitor, harusnya Paiman menyerahkan sendiri ke yang bersangkutan biar tidak ada fitnah. Betul. Sepakat. Saya kan tadinya cuma minta kepada teman saya, dia sudah makmur lah, sama-sama aktivis. Jadi saya bilang bantu dong besok saya mau bikin acara. Tahu-tahu dia rencanakan seperti itu. Apa boleh buat lah. Tapi kalau itu dibilang saya meres enggak. Saya tadi berharap dia memberi itu kan dengan ikhlas. Namanya pergaulan politik kan gitu. Kita dengan abang-abang kita minta bantuan atau sesama kawan yang sudah makmur. Nah itulah pergaulan politik. Kita kadang bisa minta dengan beda partai, beda pergaulan. Nah jadi saya menganggap si Paiman ini memberi dengan ikhlas karena kan atas saran teman saya. Kan gitu aja. Nah, saya bersyukur dia membantu kan. Oke, kemudian nih Bang Bitor, seberapa yakin kalau ijazah Mulyono itu palsu? Kalau pakai skala meter gitu ya. Misalnya 0 itu sangat tidak yakin, 100 itu yakin sekali atau sangat yakin. Itu Anda di skala berapa persen? Saya kemarin bilang 1000% dibikin di situ kan. Artinya saya udah cukup bukti ya. Artinya apa yang diperdebatkan. Kita ngomong yang jelas saja. Dari 0 sampai 100% berapa persen Bang Bitor? Ya 100 lebih 1. Oh. Karena nggak ada lagi tidak ada orang lain yang berkepentingan untuk menerbitkan ijazah itu. Karena si Paiman, maaf nih ya kalau si Paiman nanti salah mendengarnya pula lagi. Paiman itu kan terus jadi wamen, jadi komisaris, jadi ini, jadi itu, segala macam dia jadi. Apalagi mau kita ragukan? Oke, kemudian ini komplement aja ya.
Bongkar saja Bang Bitor supaya nama PDIP harum kembali. Pak Bitor, menurut saya beliau jujur apa adanya. Jarang orang jujur berani bicara tentang ijazahnya Raja Kibul. Apa lagi ya? Ada macam-macam. Oke, ini agak prediktif ya dari Ralph Albi. Seperti apa bayangan masa depan Indonesia menurut Bitor setelah kasus ini selesai? Saya berharapnya gini. Di beberapa tempat saya sudah uraikan. Karena Jokowi sudah selesai menjadi presiden. Dia 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI, sudah luar biasa menjadi makmur. Dari tadinya hidup di pinggir sungai, pinggir kali, terus sekarang di istana. Nah, dia harus membuat pengakuan dosa lah kepada kita karena berkuasa tanpa dokumen. Ya kita maafkan. Tapi harapan kita dia tarik mundur Gibran dari kantor wakil presiden. Kenapa? Dia sendiri, Jokowi sendiri kan dikuasai oleh sekelompok orang. Yang kita lihat sekarang ini luar biasa, korupsi besar-besaran. Terus tambang sana, tambang sini. Apalagi nanti Gibran. Nah Gibran ini umur belum cukup. Belum 40. Belum cukup pendidikan, belum cukup pengetahuan, belum cukup pengalaman. Ya kan? Dia mundur. Ya kan? Nanti biarlah Prabowo menentukan siapa wakilnya. Apakah mau seperti Bung Karno dari 57 sampai 67 kan sendiri, atau dia minta wakil melalui MPR atau melalui MK. Saya bisa bayangkan wakilnya melalui MPR. Ya, gitulah. Nah, saya bisa membayangkan kalau Gibran ini dipaksakan terus seperti ini, kan pincang kekuasaan ini. Nah, yang saya khawatirkan lagi, Gibran ini dikuasain oleh orang-orang gak keruan. Karena Jokowi aja sudah seperti itu dikuasain. Nah, dengan dia mundur, saya berharap prosesnya cuma 1 hari 2 hari. Hari ini Jokowi mengumumkan, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia dan saya menarik mundur Gibran dari wakil presiden. Nah, dengan demikian itu kan legowo kan. Nah, jadi kita melihat besoknya Gibran dilakukanlah proses pergantian. Nah, udah seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang kawan-kawan kepingin pemakzulan itu prosesnya lama, harus ke dukungan sana, dukungan sini 2/3 segala macam. Dan itu bisa 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kan Gibran tetap di wakil presiden, tetap di kantor itu. Kalau mundur, hari ini dibilang mundur, ya mundur. I see. Kemudian Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Siapa jurnalis? TJ Root. Namanya TJ Root. Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis? Wartawan maksudnya. Ya gimana ya? Kan saya udah diberhentiin. Saya kan punya beban bayar listrik kan. Bayar listrik aja, nggak minta macam-macam. Jadi seperti kemarin minta sama teman saya minta dibantu untuk kegiatan, ya kan dibantu, nah, ikhlas. Nah kalau sekiranya ada yang membantu bayar listrik, macam Pak Rifki Harun, bantu listrik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita nggak sebut, orang nggak tahu bahwa kita belum bayar listrik, tiba-tiba dicabut sama PLN, gitu. Relax aja gitu. Iya. Oke. Suka dengan karakter Bang Bitor, santai, slowly but sure. Tetap semangat Bang, mengenai ada yang berpendapat ada Jokowi yang lain, itu gimana Bang? Jokowi yang? Jadi orang bilang bahwa Jokowi yang ada ini Jokowi palsu. Iya betul. Nah Bang, sedalam apa Bang Bitor mengetahui isu itu? Saya dapat pengetahuan ini justru dari Dr. Jul. Setelah dia datang ke Surabaya menemui Denny Iskandar. Karena Denny Iskandar adalah bagian dari satu orang DKI yang paham tentang. Sorry, saya klarifikasi dulu. Abang menyebutnya Dani Iskandar. Ya antara tapi itulah namanya Denny. Tapi yang Dani. Betul kata Dr. Zul, Denny Iskandar. Karena itu adik kelas dia. Denny Iskandar. Oke, silakan. Nah dari situ kan kelihatan. Denny menceritakanlah sama Jul, kan tentang berkas dokumen-dokumen itu. Yang berbeda fotonya. Fotonya sama semua, tapi berbeda dengan wajah Jokowi. Jadi yang jadi Jokowi ini bisa jadi presiden pakai dokumen yang mana? Atau yang punya dokumen itu kok gak jadi presiden? Nah itu saya sampai sini juga belum tahu. Jadi apa betul semua itu wajahnya wajah Dulmatno apa sih? Ya Dumatno itu, Dumatno itu tidak firm juga karena ada yang match, ada yang nggak match. Tapi kalau
Jokowi ijazah sama Jokowi yang presiden not match. Betul. Semuanya not match. Ya. Nah, jadi abang cuma sekedar tahu dari Dr. Zul ya? Ya, ada lagi info bahwa yang lulus dari UGM secara benar itu namanya Hari Mulyono. Nah itu juga hilang. Kemana ijazahnya? Orangnya udah mati. Tapi Hari Mulyono itu mukanya beda dengan Jokowi. Nah itu makanya. Oke, tapi maksud Anda ya bisa jadi kemudian bla 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 bla. Oke, tapi kan Anda nggak tahu persis kan? Nggak, belum. Oke. Kemudian Bung Bitor, terima kasih sudah berani menyuarakan kebenaran. Konsekuensi apa jika terbukti ijazah Jokowi palsu? Pendapat Bang Bitor. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan kita sudah bilang apapun yang terjadi terhadap ijazah itu, ya, Jokowi minta maaf karena dia sudah selesai kekuasaannya. Tapi kita mohon janganlah negara ini dikuasai terus menerus oleh keluarganya Jokowi. Artinya Jokowi tidak punya berkas, sekarang dilanjutkan dengan Gibran, nggak punya berkas. Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak dokter, banyak jenderal, banyak sarjana, kok bisa menerima begitu aja? Oke. Nah jadi maksud saya itu stop lah. Gitu. Rupanya banyak sekali pertanyaan dan lompat tadi. Mantap Bung Refli Harun, aspirasi rakyat langsung didiskusikan, good moving ya. Tadi staf pun bingung tuh. Oh ini dia ya tadi ya. Oke. Buka semua bank BS, kumpulkan anggota-anggota seperjuangan, bawa bukti serta metode pembuatan ijazah palsu, tapi asli tapi palsu. Ini komplement aja ya. Gini Pak Bitor, ada capture WA bahwa Bapak minta uang listrik kepada seorang jurnalis di channel Mo1 TV. Apa Bapak bisa tolong jelaskan? Tadi udah dijelaskan ya, gitu. Bagaimana Jokowi kok nggak ketok-ketok masih lindungi beliau itu? Lama sekali sinetron ini. We walk the talk, talk the talk. Itu beda lagi ya. Kemudian Pak Bitor, gimana tuduhan Pak Iman tentang pemerasan dari Burhan Demak? Sudah dijawab tadi ya. Why dari Pak Bitor tanya juga strategi politik apa yang bisa dilakukan untuk makzulkan Gibran? Ya itu, jadi kawan-kawan purnawirawan itu kan mencari jalan ke sana. Ya. Pakai cara pemakzulan. Ya. Saya sudah hitung hari dari waktu saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya. Karena itu juga sesuatu yang lebih mudah. Ya. Karena kalau kita bisa, kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan. Karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini kumpulan orang-orang bodoh dan tolol gitu loh. Profesor, doktor, kan SH, MA, kok bisa menjebol konstitusi gitu loh. Kan konstitusi itu bisa dirombak oleh presiden dan DPR. Kan gitu, itu namanya perboden. Jadi MK 9 orang itu nggak boleh. Mereka boleh aja bangga, kami baca sejuta buku sebagai profesor doktor, tapi nggak baca buku tipis kecil namanya perboden. Buku perboden itu aturan-aturan pelarangan semua. Nah itu nggak boleh. Nah itu aja. Kan sayang itu orang-orang pinter itu. Jadi abang bilang jangan, udahlah kita nggak usah impeach, suruh dia mundur gitu kira-kira gitu ya. Mundur aja. Oke. Bitor ini punya data bagus kata DKYLB, tapi tidak semua diungkap. Yang jelas memang datanya benar. Memang gitu bang? Ya, sampai sekarang saya meyakini itu, maka saya. Jadi kan tapi banyak yang belum diungkap. Nah, itulah yang sedikit-sedikit dulu. Jadi kan gini. Orang berani itu kan karena dia punya kekuatan data, ya kan? Kalau dia berani asal berani terus berbalik kan jadi repot. Nah, jadi saya merasa cukup data. Terus saya sudah melakukan investigasi, sudah bertemu dengan beberapa orang, maka saya punya keyakinan ini di pasar Pramuka. Nah, ditambah dengan info munculnya orang-orang itu, Tuhan. Bahwa ini punya saya punya kios, saya ke sahabat Jokowi, saya ini saya. Nah kan sudah selesai. Jadi saya nggak mau masuk lagi di sini. Jadi kalau ketemu Pak Iman, saya say hello Pak Iman, kita sudah selesai.
Kan gitu. Tapi dengan kau melaporkan aku ke polisi, bagus. Alhamdulillah. Semoga polisi periksa kau. Oh, Kan gak mungkin polisi periksa aku. Iya. Gak mungkin dong. Oke. Kamu Eson 2003, tolong tanyain Bang Refli, apakah PDIP akan membongkar ini jika Jokowi masih bersama PDIP? Rasanya mustahil dan mustahil juga PDIP saat itu tidak tahu silsilah dan riwayat Jokowi. Ini mohon maaf nih, kalau pakai Dr. Zul tuh lebih kacau lagi. Dia bilang, ya ini mohon maaf ya, Jokowi masih keturunan PKI katanya kan begitu. Kemudian di kader khusus dia bilang ada nama Rewang, kemudian dari Rewang itu meninggal ada 2 pentolan PKI yang nanya orang ini yang dia nggak mau sebutkan namanya, dan memang tidak etis kalau saya sebutkan namanya juga, senior PDIP itu mentornya Megawati dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, oh saya bukan komunis tapi saya seorang nasionalis, dia nggak mau menggantikan Rewang sebagai politbiro. Nah, cerita-cerita seperti itu kan abang tahu nggak sebagai kader PDIP? Nggak ngerti ya? Oke. Jadi indikasi bahwa PDIP nggak ngerti latar belakang Jokowi itu, atau sebaliknya itu gimana? Yang tahu cuman Mas FX Rudi itu ya. Iya. Karena dia yang Solo sama-sama di Solo, dan juga dia sudah merilis ini Jokowi siapa, maka dibawa ke partai segala macam. Oke. Maka kita waktu kontak Mas Rudi itu, Mas Rudi meyakinkan kita bahwa dokumen-dokumen Jokowi itu bukan dikerjakan oleh partai, tapi 8 orang timnya Jokowi itu. Sehingga tertutup. Kata Mas Rudi sangat dikepit gitu, dijaga bener tuh. Anunya tuh dokumennya Jokowi. 8 orang. Ya. 3, 6 atau 8? Ya, 8 termasuk si Paiman. Oke. Jadi Paiman tuh jadi yang ke-8. Jadi FX Rudi itu bisa menjadi saksi kunci juga gitu ya? Ya, karena dia dari awal. Oke, Pak Bitor, bisa sebutkan orang yang bermain politik di balik buzzer-buzzer Jokowi? Gak paham saya. Hah? Gak paham. Oh, gak paham. Kan itu tapi kan kita lihat sehari-hari kan muncul tuh. Ya. Oke. Memang betul ijazah dan dokumen palsu dibikin di pasar pramuka pojok. Ijazah asli UGM nggak mungkin sejelek ijazah itu. Betul. Oke, itu statement. Andai waktu bisa diputar kembali, hal apa yang akan diubah Bitor terkait kasus ini? Saya menganggap kasus ini selesai, final. Kita jangan lagi buang-buang waktu. Karena kan kalau kita mau menjarakan Jokowi dengan kasus dokumen ini kan perdebatan panjang. Iya. Tapi kalau setelah Jokowi meminta maaf, terus terungkap kasus korupsinya atau segala macamnya itu bukan urusan kita lagi. Artinya umpamanya dalam perjalanan untuk perjalanan ini dia membunuh beberapa orang karena menghalangi, umpamanya si A mati, si ini mati, si ini seperti Munir lah tiba-tiba dimatikan karena ada kepentingan orang yang itu berkembang terus. Nah, terus yang saya mau lihat bahwa satu-satunya jalan Jokowi minta maaf, tapi batalkan anaknya, tarik mundur gitu. Oke. Kalau nggak gitu ya nggak ada selesainya. Masa kita rugi 2 kali? Dia tidak kita pukul. Tapi kalau soal korupsinya seperti sekarang ini ya, kalau kita mau menguraikan tentang banker, banker itu sekarang Nadil Makarim menyebut uang dari 9, sekian triliun itu kan ada bagian ke Solo. Terus Nadiem bilang begitu? Ada beritanya itu kan? Oke. Terus ada nanti kita cek ya sobat. Tom Lembong. Nah, itu kan juga bilang katanya ada uangnya ke si Gibran atau si Kaisang. Terus ada satu lagi yang jadi saya nggak dengar ini, tapi nggak apa-apa. Ini versinya Bang Bitor sih. Ya, nanti saya kirim ya adanya. Nah, jadi kan kita mau mencari jejak. OCCRP itu kan lembaga internasional. Kok dengan semudah dan segampangnya, gampangnya dia mengangkat Jokowi sebagai koruptor dunia. Kalau gitu kan terus ada angka, ada sumber dana dari mana? Itu mau kita telusurin. Jadi kita akan bilang kepada warga kita bahwa kita memaafkan Jokowi tapi tidak membiarkan korupsinya. Jadi tetap harus diproses dong karena dia mencuri. Jadi kalau orang Sri Mulat bilang
Ini Blegedes. Oh, Blegedes. Blegedes itu ngomong dan mencuri. Oke. Nah, jadi kita mau kejarnya di situ. Oke, ini ada dari Gino Bono ya. Gini, ada juga sebelum dari Aldi Feraldi. Pak Bitor kan awalnya menyebutkan sangat mengagumi presiden. Presiden yang mana ini ya? Mungkin maksudnya Prabowo ya. Apa yang berubah dalam pandangan Pak Bitor terhadap beliau? Kalau Jokowi ini, jadi gini, pada waktu awal Jokowi datang masuk ke Jakarta, Ya. saya bangga satu di antara programnya adalah bagaimana memanusiakan manusia di kelurahan. Tadinya kalau kita datang ke kelurahan kan itu hanya pakai loket, loket kepala kita masuk, tangan kita masuk kan. Jokowi bilang semua loket diselesaikan dan dibikinlah seperti seperti bank. Jadi orang datang ke kelurahan tuh duduk, ada sofa, ada apa segala. Saya kagum itu pelayanan publik. Oke. Nah, saya kagum itu. Nah, setelah dia jadi presiden, dia kumpulin tuh eselon 1, eselon 2 untuk merombak supaya jangan terjadi stuck. Yang sesuatu yang katanya harus selesai, ternyata kenapa cepat selesai kan gitu. Slogan-slogannya birokrat itu. Nah, bagus tuh Jokowi. Makanya dia bikin semua pelayanan melalui aplikasi lapor presiden segala macam itu pelayanan. Nah, saya bangga sama dia. Oke. Tapi kemudian, nah pada setelah itu dia merombak kabinet itu kan, terus orang-orang yang kita anggap bagus dirubah semua sama dia kan. Terus dia mulai melupakan nawacita. Terus 15, 16, 17 saya pernah dengar dia pidato itu. Datang ke tempat saya ke istana, orang-orang pemilik ribuan hektar minta diperpanjang. Saya jawab tidak, kata Jokowi kan. Tidak 1 meter pun saya kasih. Akan saya kasih itu HGU kepada rakyat supaya rakyat punya tanah. Setelah itu dia didatengin sama bos-bos itu. Tidak ada lagi yang dikasihkan ke rakyat. Asih ya kan. Oke. Dia dapat terima itunya aja. Karena dia lebih butuh konglomerat kan untuk mendukung dia. Oke. Lagi nih ya. Skripsi palsu juga dibikin di pasar pramuka pojok, banyak yang tidak ada. Mustahil skripsi hanya cover dan pengesahan, tanda tangan yang palsu pula. Parah ini UGM ini statement ya. Nah ini dari sahabat Anda penting sekali nih. Masih TJ Root juga kayaknya pengen sekali dia menyerang tuh. Pak Bitor, kata Sylvester, Bapak pernah memalsukan kop surat KSP. Apa betul? Tolong jelaskan Pak, terima kasih. Gini, karena kantor KSP itu kan pasti punya map. Punya sekarang lembaran-lembaran. Untuk apa dipalsukan? Tinggal banyak di situ. Nah, bahwa saya menggunakannya menjawab surat masuk. Nah, jadi pada saat itu belum ada aturan yang boleh menandatangan surat itu hanya deputi atau di atasnya. Nah, saya pada waktu itu eselon 2. Karena saya mendapatkan surat masuk, saya jawab. Sebatas itu menjelaskan bahwa proses program-program itu ada di departemen masing-masing. Jadi kalau dia pada waktu itu ada listrik yang 3.500 itu ya harus ke PLN. Jadi saya menjelaskan itu. Nah, dari penjelasan saya itu yang disebut si Sylvester itu saya di skor sekali enggak. Saya satu-satunya orang di KSP itu dilantik 2 kali secara negara. Pakai peraturan, hormat, segala hormat. Saya bersama Pak Ustadz. Orang lain nggak ada. Pak Ustadz itu siapa? Pak Ustadz itu yang dari Banten tuh saya lupa. Oke. Nah, jadi pada waktu pelantikan pertama ke KSP itu ada sekitar berapa puluh orang tuh, rame kan? Nah, hormat, pakai baris berbaris. Nah, setelah itu saya dilantik lagi. Nah, dari saya dilantik dari deputi 2 naik ke 1, saya dapat fasilitas ini, fasilitas itu, karena kan naik ke atas. Saya nggak boleh lagi menandatangani surat karena dibikin peraturan. Nah, setelah teten itu dibikin kesempurnaan perkantoran lah, administrasi segala macam. Nah, pada waktu Pak Luhut belum sempat. Jadi saya tidak benar yang sudah. Apalagi sudah bilang di kantor itu ada telepon, kita telepon pengusaha. Gimana? Zaman itu udah nggak ada telepon lokal itu, semua kan udah pakai HP. Dan nomor-nomor pengusaha kan ada di HP dia, yang kenal dia. Dia menggunakan nama saya,
ya kan, untuk menelpon pengusaha. Apa gunanya? Kan saya nggak kenal, yang kenal kan dia. Kan kalau telepon Dia itu siapa? Silver itu siapa? Sylvester kenapa? Emang di sana juga dia? Enggak. Jadi kan dia bagian daripada relawan. Oh, Kan relawan yang besar itu kan 5. Iya. Projo, Seknas, kan gitu-gitu tuh, Barajb. Yang dia ini nggak masuk di situ. Tapi dia menganggap bahwa dia adalah macam-macam. Kami kan sebagai orang KSP adalah kami yang mengorganisir, mengundang para relawan di awal pertemuan dengan presiden. Bahas setelah itu mereka masing-masing bisa ketemu presiden karena presiden butuh mereka masing-masing. Jadi nggak melalui kami lagi. Oke. Jadi kalau saya dibilang memalsukan, nggak perlu malsu, tinggal ambil di laci itu semua surat ada, kertas surat ada, map surat ada, amplop ada. Oke. Adanya Pak Bitor makin jelas kenapa UGM cuma bisa bilang meyakini karena ijazahnya produk UPP. Perkataan Pak Bitor ini logik, persoalan gak valid. Ya pengecut mana mau mengakui hal itu. Oke, ini komplimen ya. Kemudian dari Alifa Salsabila, ini orang kan yang penting dapat duit. Kalau dapat duit ya bisa melakukan segala cara apapun supaya dapat duit. Ini statement. Mau dijawab silakan, nggak mau dijawab nggak apa-apa. Gimana? Kan kita sudah eselon 1 kan gajinya udah bagus waktu di KSP ya. Iya. Nah, terus sekarang kan kita di luar, kemarin kita juga sudah bergaji di BP Tasfin. Jadi uang dari mana lagi? Oke. Ini juga ada tadi ya, sama ya. Bang Bitor, apa responsnya tentang pendapat Dr. Zulkifli yang bilang Jokowi yang di media bukan Jokowi orang yang asli, tadi sudah dikatakan ya. Ya, udah. Wah, kalau gitu ijazah Mas Wapres bisa jadi juga palsu. Anda dapat data nggak ini? Nggak tahu. Dari pernyataan beberapa pengamat kan, Iya. bahwa dia cuma SMP segala macam, itu yang menyebabkan kita juga harus koreksi ya. Jangan sampailah wakil presiden kita cuma SMP, terus nanti dia mau jadi presiden lagi. Oke. Bitor ini datanya banyak, yang belum kenal lebih baik jangan sesumbar deh ini. Ya. Pada akhir tahun 2013, utang. Pak Bitor, apakah Pak Iman Raharjo sedang ketar-ketir? Nggak usah dijawab. Menurut Pak Bitor, apa risiko terbesar jika kebenaran ini tidak pernah diungkap atau dibahas secara terbuka? Soal ijazah tentunya ya. Ya. Apa risiko terbesarnya? Sampai sekarang nggak ada ya. Saya tulus aja. Enggak, maksudnya resiko terbesar kalau seandainya soal ijazah Jokowi ini nggak pernah diungkap, tidak pernah kan sekarang ini kan tidak ada sebuah keputusan apapun atau putusan apapun kan yang firm bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Yang ada adalah kita dibiarkan berdebat atau diancam untuk masuk penjara bagi yang mengatakan palsu. Nah, apa kira-kira? Jadi saya sudah menyampaikan jalan alternatifnya. I see, oke. Ya. Melalui KPU itu supaya kita melihat berita acara verifikasi. Jadi nggak mungkin dapat ijazahnya Jokowi karena Jokowi nggak mau kasih. Nah, saya kira tinggal lompat, bener nggak ada verifikasi. Kalau ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, Jokowi nggak mau menunjukkan, ini juga KPU tidak ada, berarti kan kita hidup dalam kegelapan. Oke, gelap terasa dunia ini seakan mendung. Winter in Zealand ini ya. Kenapa Pak Bambang ini tidak takut di penjara? Oh, dia ngerti namanya Bambang ya. Apakah sudah siap di penjara? Semua yang nyerang Jokowi pasti di penjara. Kaki tangan Jokowi di Polri masih banyak, termasuk Listio dan Arianto Sutadi. Ini orang juga tanya, kok kenapa Bitor berani banget ya? Kalau ngomong Anda langsung to the point gitu. Ya gimana ya? Itu adanya. Masa dengan risiko harus di penjara gitu kan? Tapi Bro Bitor udah pernah di penjara kan waktu zaman saya di zaman Orde Baru itu saya 7 kali ditangkap. 7 kali ditangkap? 2 kali saya di sidang tipikor. Ya. Masuk penjara. Saya dimasuk di kurungannya Bakor Tranas saja 1 tahun saya. Oh, tipikor? Bukan tipikor, Bakor Tranas. Bakor Tranas. Bakor Tranas di Keramat 5 itu. 1 tahun saya di situ. Ketemu sama yang sekarang jadi tipikor enggak ya? Bukan. Saya di situ ketemu Tony Ardi, ketemu Bang Kakban, ketemu segala macam lah. Yang kawan-kawan pertama yang itu di zaman Orde Baru ya? Iya. Orde Reformasi kan beda ya sudah ya. Ya.
Oke, Saya berarti waktu KMPTL, Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik. Iya. Kami dikurung 20 hari lebih di Polda. I see. Jadi sudah 20 kali ditangkap. Berapa tadi? 7 kali. 7 kali ditangkap. Oke. Dari 7 kali ditangkap itu vonis yang paling lama berapa tahun? 5. 5 tahun. Ya. Dijalani berapa tahun? Tadinya 2/3 kan. Ya. Tapi kan saya terus demo lagi. Jadi saya divonis terus saya dapat pembebasan bersyarat. Ya. Kan nggak boleh melanggar. Ya. Saya melanggar. Ya. Saya aksi besar di depan kantor Harmoko, gantung Harmoko waktu pemberedelan. Ya. Di situ ada Bang Boyo, Ya. di situ ada Rendra, ada Semsar, Ya. semuanya kegebuk lah sama polisi sama Brimob itu tangkap. Saya kena tipiring, langsung saya dipulangin ke Cipinang. Oke. Itu tahun berapa itu? Tahun 92? 94. 94. Waktu peristiwa kapal tenggelam itu. Oke, iya. Jadi iya, iya. saya itu bebas pertama 93 kan saya Kapal tenggelam itu kapal bekas. yang dari Jerman itu. Iya. Kapal bekas yang bikin tempo di Ya, di Bredel. Jadi saya ditangkap itu 80-an. 88 89 saya ditangkap. Saya keluar 93. 93 saya demo terus tuh seret Soeharto pengadilan apa Mahkamah Konstitusi. Iya. 94 terjadi pemberedelan. Saya ditangkap lagi. Terus bebas lagi 96. Kami bikin KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Ya. Terjadi peristiwa Bersama Mulyana Kusuma. ya, terus terjadi peristiwa apa Kuda Tuli. Iya. Saya mau ditangkap saya kabur itu. Kabur kemana Kuda Tuli itu? Pulang ke Sukabumi. Sukabumi istri? Ya. Oke. Apalagi nih ya. Kemarin Bang Bitor sama-sama dengan Pak Aiman ya tadi sudah diceritakan ya. Kemudian saat jadi ketua Asmindo Solo dan ketemu Sri Mulyani tahun 1998, Jikawi sudah bergelar insinyur. Apa ijazahnya sudah palsu? Nggak ngerti ya mungkin ya. Oke. Oke, ada yang ulang-ulang juga ya. Pak Bitor, apakah dulu waktu kenal Jokowi pernah dikibulin? Bang Bitor, sama Jokowi itu akrab? Tidak begitu. Ya. Tapi saya pada waktu Jokowi mau maju presiden, waktu itu di Balai Kota, saya mengantar Jokowi sampai ke mobil. Saya Eko. Naiklah Jokowi ke mobil untuk ke DPP. Ya. Supaya dia dapat dukungan itu. Untuk? Saya tuh, waktu dia mau jadi pilpres. Oke. Nah setelah itu kan saya jadi KSP, bawa Pak Luhut. Ya. Kan relawan kami kan relawan yang besar ya. Relawan apa? Bravo 5 itu. Oh, Bravo 5 Luhut punya dong? Ya itu kan logistiknya lengkap segala macam. Jadi bukan lagi lengkap, tapi makmur itu. Luhut kan, Bravo 5 itu di Brawijaya 5 kan maksudnya? Di dekat masjid Sunda Kelapa itu. Iya. Oh, ya. di situ. Oh, Bravo 5 itu di situ ya? Iya. Nah dari situ kan Luhut langsung jadi kepala KSP kan. Iya. Nah, terus saya dibawa. Oke. Diajak. Bravo 5 itu dulu wakilnya Farul Razi. Ketua dia. Oh ketuanya malah ya. Razi. Tapi bosnya Luhut. Oke. Dananya dari Luhut lah kira-kira gitu. Ya. Kemudian iya Jokowi ngaku kita maafkan tapi hukum harus berlaku ya. Ada bilang Sukiem Iem ya. Sukiem Iem bilang Bitor bohong, ngomong gak ada bukti, apa dia cuma ngarang. Gimana? Ya, kalau Anda pernah kuliah sampai selesai, Anda kan harus menjawab investigasi untuk melakukan survei, penelitian. Itu kan Anda harus punya data yang katanya. Yeah. Itu kan data sekunder. Yeah. Terus untuk mendapatkan data primer. Nah, sekarang saya dengan tadi katanya kan saya telusurin tuh dari mulai Solo sampai ke Pasar Pramuka. Kan sudah saya telusurin. Dan saya menemukan itu. Oke, jadi paling tidak Anda yakin sekali ya tadi. Anda bilang 101%. Oke. Bang Bitor, apakah partai Anda solid mendukung pernyataan Anda? Karena saya melihat hanya Anda yang berani berbicara terhadap ijazah Pak Jokowi, atau satu partai PDI malu karena sudah tertipu oleh kepolosan Jokowi? Ya,
saya dapat dukungan dari para senior. Mereka kirim WA, halo Tor, sabar terus, gitu-gitu lah. Terus para senior itu juga bikin statement bahwa apa yang dikatakan Bitor bisa mereka pahamin gitu. Oke, tapi Anda dibantah oleh Marsudi apa? Siapa namanya? Prasetyo Edi Marsudi. Betul. Apa yang dia katakan itu betul. Apa yang dibilang itu betul. Apa yang belum dia katakan juga betul. Maksudnya? Dia tidak tahu itu bukan palsu atau asli. Enggak tahu dia. Okay. Bahwa dia menerima dokumen, ya. Yang membawanya ke KPUD, ya. Dia bersama rombongan. Tapi dia tidak tahu. Tidak tahu. Yang tahu kan cuma 3 orang. Oke. Bahwa dia bilang si Bitor begini. Iya, aku nggak bantah itu. Iya. Tapi ingat, dalam sistem organisasi ada namanya rampak barisan. Setelah diputuskan oleh DPP Ibu Mega, maka kita di belakang harus bekerja. Jadi yang tahu itu memang Boy. Dia bilang kan gitu. Yeah. Dia kan dia elitnya. Yeah. Iya. Tapi untuk pemenangan kan berkewajiban menang di RT, di RW itu kan kita. Ya karena anggota partai. Anggota partai. Oke, kader partai. Apa bisa dia sendiri menang ke Jakarta? Enggak mungkin. Bahwa dia elitnya, dia mengaturnya, dia membuat bajunya itu. Iya. Itu wewenang dia. Tapi begitu diperintahkan menangkan kandidat kita, harus semua dong. Nah, kita sendiri beli baju. Kita ke Solo beli baju kotak-kotak itu untuk dibagikan di kecamatan. Karena kan saya tanggung jawab di kecamatan. Istri saya pengurus ke PAC, pengurus kecamatan, istri saya. Nah, kita beli pakaian, kita bagi semua TPS, saksi TPS kita bantu. Kalau enggak kan enggak jalan. Kan kita akan merasa malu sebagai kader kalau di TPS kita kalah. Kalau di TPS kelurahan kita kalah. Kalau di kecamatan kita, itu tanggung jawab. Jadi sebagai kader itu, keumpamanya saya kan pernah 3 kali maju jadi caleg. Yeah. Itu tanggung jawab saya karena saya sudah mendapatkan nomor urut. Saya harus memenangkan memenangkan diri saya. Bahwa dalam pertarungan saya kalah, nah itu urusan lain. Uangnya lebih banyak orang itu kan, atau sebagai macam. Tapi harus ada angka. Saya dapat 1.000, dapat 30.000, dapat berapa ribu. Itu perjuangan kita, kontribusi kita sebagai kader terhadap kemenangan partai. Tapi kalau sudah dapat nomor urut, tidak turun ke lapangan, kata Ibu Mega itu kan, tidak ada angka kontribusi, itu pengkhianat partai. Pada waktu mau mendapatnya kasak kusuk, minta dukungan si A, dapat supaya ditaruh nomor 2, dapat nomor 3, tapi nggak kerja. Kita di nomor berapa aja pasti dapat angka di atas 30.000. Makanya kita bisa menjadi penggantinya Pak Taufik Kimas. Karena ada angka. Kalau nggak ada angka mana bisa. Nah, itu yang kita pelajarin dari partai. Bagaimana yang disebut rampak barisan itu. Oke. Abang pernah jadi anggota DPR dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? 13 ke 14 harusnya kan. Pak Taufik meninggalkan 2013. Ya kan, Pak Taufik 2013 sampai 14, saya masuk di situ. Oh, jadi pengganti Taufik Kimas? Ya. Oh, berarti abang itu PAW ya? Ya. Tahun berapa tadi? 14 jadinya. Tapi Pak Taufik meninggalnya kan 13. Oke. Taufik mungkin ke keteledoran partai, atau ke ketidakpedulian partai. Saya baru dilantiknya 14. Oh, jadi cuma berapa bulan? Iya, seharusnya kan saya dapat 1 tahun lebih. Oke, ternyata. Dan itu selama 1 tahun lebih, yang tadinya gajinya untuk almarhum Taufik Kimas atau turun ke saya, kan itu hilang. I see. Jadi Pak Taufik nggak terima, saya nggak terima. I see. Okay. Karena keterlambatan proses PAW itu. Oke. Nah, jadi ini berapa bulan akhirnya? Ya antara 7, seharusnya 1 tahun lebih. Oke. Karena Pak Taufik meninggal itu Juni 2013. Sampai ke Oktober 2014. Tapi abang nggak pernah ikut waktu itu daerah pemilihan apa itu? Pemilihan saya waktu itu dapilnya Jawa Barat 2. Satu dapil sama Pak Taufik? Iya harus. Nah, makanya saya bisa PAW. Ya siapa tahu nanti kan zigzag zaman dulu tahun 99. Ya 99 masih boleh. Bukan masih boleh, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi diterima aja oleh mereka sendiri kan yang memproses. Iya. Oke. Jadi saya masuk di situ. Jadi
bagaimana saya di partai. Ya. Ada yang bilang Victor tuh nggak ada yang dikenal di partai. Saya ikut pendidikan partai. Saya berminggu-minggu ditaruh di Ciawi sana. Dari 0 sampai ke 100 itu saya belajar di partai. Bagaimana aturan partai, ideologi partai, baris per baris partai. Saya ikut. Saya bukan orang sekonyong-konyong datang karena bawa duit terus bisa menjadi kandidat caleg segala. Enggak, saya ikut proses. Saya pendiri. Tapi abang berapa kali ikut pemilu itu? 3 kali. Tahun berapa aja? 9. Tahun 1999. Terus 2014. 2014. Terus 2019. 2019. Nah pada waktu itu kan pemilihan presiden dan wakil presiden ada yang dipisah, ada yang disatukan. Nah di situ kita bekerja. Jadi kalau ada orang bilang saya bukan orang partai, wah marah saya. Saya masuk partai pakai pendidikan. Ikut latihan ke sekolah partai. Ya kan? Bagaimana tanggapan Pak Victor tentang gelar Profesor Paiman yang diraihnya hanya dalam 2 bulan? Memang iya ya? Iya, benar 2 bulan. Maksudnya dari pernyataan dari yayasan. Iya. Dari yayasan yang suaranya Pak Thomas Yatno itu. Iya. Iya, cuman dan dari dia sendiri ada videonya Paiman. Dia menceritakan dia hanya dalam waktu singkat dia S1-nya sekian, S2-nya sekian, terus dia profesornya nggak sampai 3 bulan selesai. Berarti kan dia ada lompatan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan. Sementara Yatno sendiri, Thomas Yatno itu, saya 5 tahun belum dapat profesor. Kan karena ada persyaratan kan. Iya. Nah ini kok bisa lulus duluan? Nah ini yang kita nggak tahu. Udah dibilang sama Rocky Gerung, penggiringan ke pasar pramuka terlalu berlebihan. Cari alasan lain lah. Gimana bang? Rocky Gerung? Ya ini ada dari Adinila. Dia mengutip, udah dibilang sama Rocky Gerung, nggak tahu di mana dibilangnya, penggiringan ke pasar pramuka terlalu berlebihan, cari alasan lain lah. Oh, apakah itu setelah Rocky Gerung ketemu Paiman? Nggak ngerti saya. Sudah kita kalau gitu nggak perlu diinikan ya. Kemudian Bang Victor, terima kasih sudah berani menyuarakan kebenaran. Konsekuensi apa jika terbukti sudah tadi. Ini dari DKYLB ya. Memangnya Anda waktu 2012 tidak di dalam tim Boy Sadikin? Tanda tanya. Setahu saya banyak nama Victor juga ada di sana tidak? Yang jelas orang-orang yang disebut Victor kami pernah jumpa semua termasuk Boy Sadikin. Tahu dari mana nih DKYLB nih? Gimana? Betul, saya tidak ikut tim itu. Tapi kan saya penduduk Jakarta. Saya kan dapat perintah partai untuk menangkan kandidat. Oh iya pasti. Kalau elit itu kan memang antara 3 sampai 9 orang. Itu elit. Jadi ada bendahara, ada sekretaris, ada pemenangan, itu nggak bisa kita ganggu. Karena kan mereka di situ. Tapi apa yang mereka perintahkan untuk pemenangannya kita. Jadi kita dibagi baju. Abang KTP-nya Jakarta ya? Jakarta Timur. Jadi kita dibagi kaos, dibagi ini spanduk, kita yang pasang. Bang Victor, apakah aman-aman saja sejak sering bersuara keras di media terutama ancaman dari penguasa? Belum ada. Yang mengancam saya baru bukan mengancam sih. Melaporkan ke polisi ya. Makanya kalau sekiranya Paiman mau mencabut laporan ke polisi itu bagus. Kalau enggak dia yang diperiksa. Polisi memeriksa saya, meriksa apa orang bukan saya pelaku. Kalau orang takut melihatkan ijazahnya pasti palsu. Sebenarnya harus bangga jadi lulusan UGM. Kok takut? Mungkin karena ijazahnya pakai kacamata. Apa bisa untuk sekelas UGM? Ini pernyataan ya. Jadi gini, Ahok bilang setelah Ibu Mega bilang kalau memang punya nih tunjukin. Ya kan? Nih tunjukin kata Ibu Mega. Terus kalau Ahok bilang gini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya karena yakin yang dia punya palsu. Kata Ahok gitu. Memang kalau kita pakai logika ya begitulah logikanya ya. Sejak kapan? Ada pernyataan ini. Kalau data Victor tidak valid, mustahil dia berani ungkap semua. Jelas itu termasuk si Paiman dan kawan-kawan. Ayo semua muncul.
karena kasus segera terbongkar, bikin malu saja ngaku-ngaku lulusan S1 UGM. Ini statement ya. Sejak kapan PDIP, dari Peri NHK ya, sejak kapan PDIP mulai mengendus ijazah palsu Jokowi? Kenapa PDIP melanggengkan Jokowi 2 periode mendukung pada 2019? Oke. Yang tahu itu kan baru sekarang kan. Jadi gini, pada waktu 2005 di Solo kan sudah satu orang namanya Bambang Tri. Ya. Nah, kalau sekiranya partai pada waktu bersikap, karena kan di situ ada Pak FF Rudi kan. Ya. Partai pada 2005 itu kita pelajarin apa yang diungkap oleh Bambang Tri. Harusnya 2010 Jokowi udah gak bisa main kan. Ya. Harusnya sudah kita bentuk. Ya. Tapi memang tim Jokowi ini luar biasa kan, bisa meloloskannya Ya. 2010 Ya. sampai masuk ke DKI. Ya. Jadi keteledoran PDI itu mungkin karena Mas Rudi Ya. FX kan masih wakilnya si Jokowi kan. Ya. Jadi agak riskan dia kalau mau Ya. menceritakan itu Ya. kan. Atau pada waktu Jokowi mendaftar ke DKI, harusnya Mas Rudi cerita kan. Karena dia sudah menyatakan yang mengurus dokumen Jokowi ke KPU bukan orang partai, bukan kader. Ya. Berarti kan dari situ dia sudah bisa belajar. Ya. Kenapa ini? Pasti ada malpraktek kan, harusnya maladministrasi kan, karena tidak melalui partai. Itu kan maladministrasi. Kan seharusnya partai tanda tangan kan, sebelum dokumen itu dibawa ke KPU. Karena pengantarannya kan harus partai. Ya. Nah, kenapa partai menjadi teledor? Dan teledor itu sampai ke 2014-19 ini. Nah, itu mungkin keteledoran partai di situ. Oke. Artinya tidak mencermatin apa yang dikatakan oleh Bambang Tri sama Gus Nur. Oke. Mereka udah 2 kali masuk penjara. Intinya nggak percaya waktu itu karena berkuasa sedang ya kan. Ya. Biasa kan orang kalau lagi jatuh cinta itu nggak bisa diomongin. Ya. Pasti, ya. Oke. Banyak sekali pertanyaannya nih. Oke. Ada yang bilang begini, Pak Bitor tetap semangat ya, lebih baik jujur dan hidup apa adanya daripada berbohong seperti para termul yang hobi korupsi dan haus jabatan. Apakah ada ijazah Jokowi yang asli? Sekalian borongan ya. Memang fotonya bukan Jokowi itu, memang tidak bisa lihat bibirnya saja tebal banget, kumis, kacamata, ijazahnya memang palsu. Oke, kalau bicara jujur, Bang Bitor ini apa yang keluar dari hatinya adalah kejujuran, apa yang dia yakini kebenarannya. Gimana, Bang Bitor? Saya meyakinkan lah Ya. supaya kita nggak muter-muter. Ya. Datengin aja UGM. Oke. Kita tanya mana berita acara verifikasi. Oke. Dari situ akan kelihatan ini yang dibawa oleh kandidat melalui partai. Ya. Ini yang ada dari universitas. Temuin di mana bedanya. Karena apa yang dilakukan oleh Bariskrim kan Ya. ditolak sama Rismon sama Roy Suryo. Artinya Bariskrim melakukan kesalahan besar. Kok meyakinin kan gitu. Sementara kawan-kawan ini meyakinkan itu produk dari pasar pramuka. Ya. Jadi produk yang dilakukan oleh pasar pramuka diakui oleh Bariskrim. Identik lah segala macam. Diakuin oleh UGM. Karena tidak ada pembanding. Pembanding yang terbaik itu adalah dari KPU ini data, dari UGM ini data. Kalau klop ya sudah. Selesai kan? Karena dari Bariskrim ditolak, dari sini ditolak. Oke, Saya berharap gini, ya, kawan-kawan kan sekarang di Jogja sedang demo-demo nih, ya, ya kan? Tidak percaya kepada rektor segala macam. Coba titip satu nih, tanya sama rektor, mana berita acara verifikasi dari KPU. KPU mana aja? KPU Solo, KPU DKI, KPU RI. Karena dengan adanya dokumen dari KPU itu disandingkan dengan dokumen arsip yang ada di kampus, akan ketemu. Kalau sekiranya nggak ketemu ya berarti palsu. Oke, udah jelas ya. Jelas. Oke. Pak Bitor ini karakter yang bisa jadi teman yang enak, nggak baper, dibawa santai, suka bercanda. Saya ingat di salah satu stasiun TV, Pak Bitor respon salah satu dari pihak Jokowi dengan santai, bilang, udah benar itu. Ini ya komplimen ya. Pak Bitor ngomong jujur tanpa tedeng aling-aling.
Kemudian apa lagi ya? Kalau ini tidak ditindaklanjuti besok-besok akan makin banyak ijazah palsu. Kan cukup jangan ditampilkan aja bisa selamat. Kan cukup jangan ditampilkan. Oh maksudnya apa? Oh jangan ditampilkan maksudnya itu. Kalau ditampilkan nggak ngetahuan ya. Apalagi ya? Oke, banyak sekali kita ini. Pak Bitor, sebenarnya bagaimana sikap PDP terhadap kasus ijazah palsu ini? Kelihatannya setengah-setengah, benarkah? Sampai saat ini DPP secara pribadi, jadi belum ada surat ataupun ada panggilan. Jadi kalau sekiranya saya selama jadi partai 2 kali dipanggil Ibu Mega. Waktu saya jadi anggota DPR RI, saya 4 kali dipanggil Ibu Puan. Karena pada waktu itu saya menganggap kan partai harus bunyi. Karena banyak permasalahan masyarakat. Itu dipanggil itu diperingati maksudnya? Ya diajak ngomong lah. Oke, karena Anda kan termasuk orang yang vokal. Ya karena saya kan menganggap saya mendirikan relawan perjuangan demokrasi Repdem itu kan untuk memberikan nilai yang berbeda. Jadi kalau struktural tuh begini, seharusnya organisasi saya partai itu agak lincah gitu, agak bermain ke sana ke sini, hantam sana hantam situ, selagi untuk meluruskan. Nah sekarang kan nggak bunyi semua ini, itu aja. Oke, apalagi ya? Bitor memang bikin Jokowi dan kawan-kawan termehek-mehek. Yang jelas memang harus dihukum seberat-beratnya. Ijazah palsu, skripsi palsu, dokumen palsu. Coba pelakunya rakyat, hukuman berat loh. Oke. Oke, apalagi nih ya. Bang Bitor pasti yakin karena data valid, Termul mana paham. Pak Refli, saya sarankan desak Bareskrim atau apapun namanya untuk menyita ijazah Jokowi dan paksa buat melakukan penyelidikan secara terbuka dengan alasan saudara Jokowi adalah mantan presiden. Apalagi nih. Oke, kita langsung lompat terakhir saja. Masih banyak ya. Oke, ini dari Daim terakhir ya. Pak Bitor ini tidak punya bukti apapun tentang ijazah palsu Jokowi sehingga mudah sekali bagi polisi untuk mematahkan argumentasinya sekaligus melemahkan perjuangan Roy Suryo CS. Gimana, Bang? Ya, apa adanya begitu ya. Dengan adanya polisi kan seharusnya mengimbangin dari pihak kiri atau pihak kanan kan. Apalagi kawan-kawan itu kan udah doktor, kan punya keyakinan. Jadi saya kan hanya mencari jalan bagaimana ini menyelesaikan. Maka kalau sekiranya tadi itu kita berkesimpulan Jokowi ini kita akui dia bersalah dan dia minta maaf, Bambang Tri dibebaskan sama Gus Nur, terus UGM juga minta maaf, Pak Kosmojo dihargai, Kosmojo diberi penghargaan, kan gitu. Terus kawan-kawan 5 orang 6 orang ini juga tidak perlu diteruskan. Kata Bang Jimli kan ini perdebatan perdata. Kenapa harus pidana? Kan gitu. Jadi jangan pula Polda ini takutnya sama Jokowi. Jadi karena Jokowi yang punya masalah terus tekan Polda untuk menangkap. Hebat sekali negara ini kan. Nah, kita akan lawan. Jadi saya pikir jalan solusi terbaiknya itu. Jadi kalau Jokowi punya kasus korupsi ya dikejar, diproses. Tapi untuk kalau kasus ijazah maafkan aja. Artinya kan sudah selesai kekuasaannya. Yang tidak boleh diteruskan adalah Gibran. Karena kan seakan-akan negara sebesar ini, kekayaan sebesar ini, jumlah 200. Masa percaya dengan keluarga Jokowi saja? Dari Jokowi terus ke anaknya Gibran, dua-duanya nggak punya dokumen. Terus orang sebanyak ini coba, masa diam aja? Oke, sobat sekalian, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih kita bicara, 1 jam 20 menit. Terakhir ini saya yang bertanya sedikit aja, mau merunut. Jadi Bang Bitor tuh pertama kali bicara mengenai ijazah pasar pramuka itu karena informasi pertama datangnya dari Denny Iskandar. Dari Denny Iskandar. Ya, dari 3 orang lah. Enggak, pertama kali. Pertama kali Yulianto. Oh, Yulianto. Oke. Dari Yulianto lalu? Denny Iskandar. Itu semua orang yang ketemu sama Bang Bitor semua? Ya, jadi kan alur ceritanya kan dari Cikini itu kan. Dari Cikini baru ke Menteng, ke Borobudur 22 itu.
Ya itu orang-orang itu ada di dalam ruang itu. Orang itu di dalam tim-tim itu. Jadi Iya, kan maksudnya pertama kali ketemu jadi Yuli. Yulianto. Ya. Itu baru tahun 2025 ini atau Iya, dari baru ini. Setelah saya pulang dari Solo, Jogja, Jogja Solo itu, iya. terus setelah Ibu Mega dibully orang, Iya. nah, baru saya meracik itu. Dan ketemu meracak. Yulianto. Ya, Ketemu secara tidak sengaja diundang Sengaja. atau sengaja didatangkan? Ya, Jadi Bang Bitor yang datang atau dia yang datang? sama-sama ke satu titik. Oh, ke satu titik. Ya. Lalu itu baru cuma Yulianto doang. Ya, tapi ada berapa orang di sekitarnya. Oke, setelah Yulianto ketemu Denny Iskandar gimana? Telepon. Oh, telepon. Denny Iskandar membenarkan Yulianto. Ya dong. Oke. Kan itu tim mereka, tim DKI. Dari Denny Iskandar kemana lagi, Abang? Maksudnya? Maksudnya informasi dari siapa lagi? Udah jadi itu tadi, udah jadi paparan kejar ke sana, kejar ke sini. Oke. Yang paling penting kan kita tidak boleh memfitnah bahwa informasi itu benar adanya. Ya. Perkara kemudian soal benar dan tidak memang itulah kerja polisi. Ya. Harus dia lakukan investigasi. Ya. Jangan nangkep-nangkepin orang. Jangan nangkep orang. Kalau enggak nanti setiap informasi apapun kita nggak bisa ngomong. Jangan dirusaklah demokrasi ini. Oke, Ya kan sepakat. Jokowi sudah seperti itu memperalat polisi untuk aduh. Oke, terakhir pelaporan Abang oleh Paiman, apa komentarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya clear. Kalau tidak itu kan terus berkembang terus begini, gak ada pertemuan. Iya. Nah, saya berharap dengan dia melapor ke polisi, berapa pihak dipanggil. Iya. Ah, ini begini kan polisi. Iya. Nah, polisi juga nanti akan melihat itu secara nyata. Iya. Ini ada kiosnya, ada kerjaan apa di kios itu, ada siapa pemiliknya, mengerjakan apa, dan segala macam tuh. Mungkin selesai. Yakin polisi akan fokus pada pengungkapan dokumen itu Itu atau? yang saya ragukan. Oke. Karena situ kan ada Farhad. Iya. Pasti kan mereka banyak kawan polisi. Iya. Nah, nanti yang kita akan lihat splitnya. Ini kasus pembuatan ijazah. Iya. Ini kasus yang dilaporkan masalah uang kan Iya, gitu. iya. Nah, jadi mereka akan memberdayakan polisi di sini. Oke. Apakah polisi dikasih ini, kasih itu segala macam. Pokoknya Bitor ditangkap, ditahan. Oke. Urusannya masalah uang. Padahal uang itu kan diminta 20 dikasihnya 15. Iya. Terus kita dibilang meres dari mana? Oh. Kalau kita mintanya 100 juta atau 100 miliar, Iya. baru kita meres. Iya. Tapi untuk memeres itu kan saya harus punya kekuatan, punya Iya. kekuasaan. Iya. Saya siapa? Saya rakyat, ya kan? Gak mungkin dong saya meres dia. Dia Oke. juga dalam posisi kan belum ada salah deh. Ya justru aneh ketika dia merasa diperas ya. Iya, kan dia sendiri kan merasa tidak ada salah. Iya. Kok merasa aku yang peras? Oke, sobat RS sekalian ya. Eh, Terpaksa kita stopkan yang ini karena di TikTok ini daripada mau bertanya lebih banyak memakinya. Karena itu kita Tapi kita nggak maki-maki kan malam ini? enggak. Kita tidak maki-maki karena kita ingin klarifikasi Ya. dan berusaha Ya. menjawab pertanyaan dari sobat era sekalian ya. Saya berharap Pak Revi bisa ketemu Pak Iman juga. Pak Iman. Oke, nanti Iya, Pak Iman ini kan nanti begini. saya akan hubungi Iya. Pak Iman ke sini ya Iya. kalau dia mau datang gitu Iya. biar cover both side Iya, gitu ya. Iya, jadi dia punya hak juga untuk menjelaskan. Kalau mau ketemu Pak Iman bisa Bang Bitor. Berdua. Gak ada masalah saya. Gak ada masalah. Kan memang saya pada waktu itu kan minta uang sama teman, Iya. dia yang ngasih. Iya. Berarti kan teman saya yang mengkondisikan dia. Iya, iya, Saya berterima kasih dengan uang itu kan saya bisa bikin kegiatan. Iya. Gak ada nilai lain. Iya. Saya berharap dia ikhlas. Saya berharap dia berkawan lah. Kita kan minta uang bisa siapa saja selagi Iya. orang itu mau kasih. Iya. Kalau dia nggak mau kasih kita mau bilang apa? Terus kita mau ancam dia? Gak bisa. Oke, silakan closing statement Bang Bitor. Ya itu tadi saya berharap kalau memang Pak Iman orang baik,
ya kan? Pernah ngajak saya makan enak, ya kan? Di Plaza Senayan ya. Ya, terus dipelintir bahwa saya minta maaf. Benar saya minta maaf karena saya dianggap memfitnah. Kan nggak boleh berfitnah dalam berpolitik. Iya. Malu dong kita sama guru-guru politik kita, Iya. ya kan? Nah, jadi saya kupikir dia ada kekagetan ya atau kepanikan ya. Kenapa dia harus menyerang saya? Karena saya nggak pernah menyerang dia. Bahwa saya punya dokumennya sedikit, waktu itu masih tipis, iya. Dan saya minta maaf. Tapi setelah saya dapat dokumen banyak segala macam, ya terus saya kan harus memperjuangkan apa yang saya perjuangkan kan. Ya saya terus. Oh, Anda merasa yakin bahwa sekarang Anda punya banyak dokumen tentang Ya Pak itu Iman? tadi sudah dapat dari surat mahasiswa, Ya. sudah dapat lagi dari yayasan. Oke. Nah, Pak Iman mau apa kan gitu. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan perbincangan ini menjawab banyak hal ya. Selama 1,5 jam memang tidak akan puas kita, tapi nanti kita bikin sesi lain, adili Bitor berikutnya. Yang jelas adili itu adalah Anda dinilai Indonesia ya. Saya ini edisi kedua, silakan usulkan kalau Anda sempat membaca ini, siapa yang mau diadili berikutnya ya. Tapi jangan bilang Jokowi. Jokowi beda lagi tuh. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.